Masuk ke pembukaan kartu karma. Karma tabur tuai buat seseorang yang udah ninggalin zodiak siapa ini, yang seseorang yang udah nyakitin zodiak Aries. Karma buat seseorang yang udah nyakitin zodiak Aries di bulan Februari Maret. Apa yang dia jalani, apa yang dia hadapi di keadaannya, kita buka ceritanya ya. Ini kartunya, kita buka ceritanya. Karma buat orang yang udah mengkhianati, yang udah nyakitin, itu yang udah ninggalin zodiak Aries. Ini kartunya, kita buka ceritanya seperti apa di keadaannya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing ya. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya Aries. Kalau karmanya apa aja sih yang sedang dihadapin sama seseorang yang udah ninggalin zodiak Aries saat ini merasa tersakiti ya sama keadaannya, tersakiti sama jalan pilihannya, tersakiti, terhianati sama orang yang dia percaya gitu ya. Kadang seseorang di keadaan gini gitu ya, dia ngerasa sendiri, ngerasa nggak ada teman, ngerasa semua orang yang dekat kayak nggak ada niatan baik di keadaannya. Tapi sebenarnya ini ngerasa, yang dia rasakan, ngerasain takut ya, tersakiti sama pemikirannya sendiri gitu. Kayak yang mungkin karena tadinya dia ngelakuin apa sama zodiak Aries, sampai saat ini dia ngerasa ketakutan gitu ya, sama pemikirannya sendiri. Kadang ada teman yang dekat, ada teman yang mau ngebantu, pikiran dia malah ini orang pasti nantinya ke aku jahat gitu ya. Banyak ketakutan di keadaan ini. Terus di balik ketakutannya ini emang ada seseorang yang emang nusuk dari belakang gitu di keadaannya dia, kayak yang punya dua muka, pura-pura baik ke dia tapi ternyata di belakang ngejatohin gitu. Di keadaan ini ya banyak ketakutan, ada trauma yang dirasakan dia. Karmanya buat saat ini di Februari Maret belum menemukan seseorang yang benar-benar bisa saling. Setiap orang yang dekat ya niatannya seperti itulah. Gimana sih seseorang di sana dulu ngelakuin itu sama zodiak Ariesnya gitu ya, ngelakuin kejahatan itu, ngelakuin kesalahan itu, dia juga sama nerima balasannya. Kita buka ceritanya seperti apa gitu ya di keadaannya. Ini kartunya. Yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Terima kasih banyak yang udah subscribe, share, like, komen. Kita lanjut ceritanya ya di readingan karmanya. Ada apa sih yang seseorang di sana rasakan di pikirannya? Ada rasa sakit di pikirannya. Ini karena masalah-masalah terjadi. Banyak masalah yang datang, banyak masalah yang silih berganti gitu ya. Masalah yang satu beres, datang lagi masalah baru. Yang satu beres lagi, datang lagi masalah baru. Ini di pikiran udah ada nyerah. Kepikiran kartu paling bawahnya nyerah aja gitu ya, udah nyoba ngusahain tapi gagal lagi. Banyak kegagalan di sini, terus banyak permasalahan yang datang juga gitu. Walaupun dia berani maju, kadang gini ya, seseorang yang udah pernah nyakitin zodiak Aries, kadang gini, ini orang dari permasalahan yang datang, ada temen gitu yang ngebantu, tapi karena dianya tadinya ngelakuin sesuatu sama Aries, dianya jadi nggak percaya gitu sama seseorang yang datang bareng ngebantu permasalahannya. Kayak curiga aja ke seseorang tuh ya. Soalnya apa, udah berapa kali meresin masalah di keadaannya, selalu ditusuk sama orang sekitarnya itu, sama orang yang paling dekat sama dianya. Selalu disakiti sama orang yang dekat, sama orang yang dia percayain. Jadi dari saat itu kayak yang udah nggak percaya lagi sama orang-orang sekitarnya gitu ya. Ini banyak masalahnya kak, di rundung permasalahan gitu ya, yang nggak kunjung henti. Terus dianya mau nyoba ngelewatin masalah-masalah terjadi tapi nggak bisa kak. Mercayain sama orang nggak ada yang bisa dipercaya buat dia di pikirannya dia ya, karena emang kartu pertama yang keluar tadi rasa sakit yang dirasakan, sakit banget gitu kak. Rasa itu kartu tarot, dari kartu tarot rasa di pikiran itu, beban di pikiran. Ini yang ngehalangin ini semua apa sih?
Queen of Cup. Queen of Cup tentang perasaan. Nggak ada yang tulus sebenarnya, yang dekat sama dia nggak ada yang tulus ya. Semua ngelihat sesuatu gitu, bisa aja ngelihat dari keadaan, bisa ngelihat dari apa gitu. Nggak ada ketulusan di lingkungan dia, di keadaan dia, di dekat dia. Terus kenapa semua ini terjadi? Karena dianya juga nggak punya perasaan gitu, nggak punya hati. Makanya dari keadaan yang ada, dari permasalahan-permasalahan yang datang ke dia, kayak nggak ada orang untuk bisa menolong, bisa ngebantu gitu ya. Mana ngebantu juga sebenarnya bukan ngelihat orangnya, ngelihat keadaannya, mungkin dari segi uang, dari segi materi, dari segi keadaan. Gak ada rasa di sini. Terus juga gini ya, yang namanya orang ngehargai karena uang beda kalau karena rasa. Karena uang mah nantinya kalau nggak ada ya udah tinggalin gitu, ngerasa sendiri. Dari permasalahan yang datang ini, apa yang orang yang pernah nyakitin zodiak Aries rasakan di keadaannya ya, sedang ngejalanin apa ini, readingan karma buat yang nyakitin zodiak Aries. Ini keadaannya dari keadaan seperti itu ya, tersakiti sama permasalahan terjadi, terus udah ngusahain ada kegagalan. Ini nggak akan semua resonate di keadaannya. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya di deskripsi. Kita lanjut. Ada energi apa aja seseorang di sana lagi mengejar, lagi ngusahakan, tapi apapun yang dipikirkan kayak nggak berbuah. Makanya di keadaan sebelumnya banyak diam gitu ya. Ini selalu ragu di pilihannya. Keadaan sekitarnya seperti apa ini? Ini karma ya. Jadi sebenarnya bukan nggak ada orang yang benar ngebantu. Ada orang yang benar mau ngebantu tapi nggak bisa masuk ke keadaannya orang yang pernah nyakitin Aries ini gitu. Cuman bisa memperhatikan, ngelihat orang yang disayang. Justru yang ngedeket orang-orang yang nggak baik buat seseorang ini gitu, bukan orang yang tepat buat memperbaiki masalah, malah bertambah melebar gitu ya. Ini berjuang, berusaha saat ini yang dilakukan, memperjuangkan, ngusahain gitu. Butuh keyakinan yang kuat buat mempercayai seseorang, tapi tiap orang yang dia percayai di dekatnya nggak ada kebaikan, nggak ada kebenaran di keadaannya. Di keadaan sebelumnya ini kayak ngerasa sendiri gitu, tapi sebenarnya di kesendirian itu kalau dianya bisa ngambil mana yang baik, mana yang jelek buat kedepannya, ini lebih ke ego yang dia cari. Makanya setelah mengalami permasalahan-permasalahan, ada kehancuran di permasalahannya gitu ya, ada kegagalan di ngusahain permasalahan yang adanya, dianya bimbang di pikiran sendiri, kayak sering mikir gitu ya, ini sebenarnya salah dia, kenapa bisa seperti ini yang terjadi, kok apa yang semua orang yang dekat gak ada yang bisa dipercaya. Ini ketakutan gede Kak, makanya tersakiti sama pemikirannya sendiri, tersakiti sama teman dekatnya gitu ya, terhianati sama teman dekatnya. Ada ketakutan yang dirasa. Sebenarnya di keadaan sekitarnya nyuruh pergi dari keadaan ini karena nggak ada kebahagiaan di sini. Nyuruh pergi teh kadang gini ya. Ini orang memaksa diam di satu tempat, terus permasalahan terus datang, harusnya udah pergi gitu, nggak usah di situ. Karena kalau masih tetap di situ permasalahan banyak. Karena keadaan lingkungan mungkin ya, tapi udah balik lagi ke readingan karma. Kenapa dia ngerasain hal seperti ini ya, karena tadinya sama zodiak Ariesnya seperti itu, makanya berasa saat ini kayak sendiri gitu ya, kayak nggak ada orang yang peduli sama dia, nggak ada orang yang bisa ngebantu dia dari permasalahan-permasalahan yang datang. Targetnya masih mau berpikir buat kedepannya, harus berpikir buat kedepannya gitu ya, agar nggak ada kehancuran. Ini kalau disuruh harus berpikir seperti ini, berarti permasalahan tambah gede, dianya nggak bisa buat memperbaikinya. Masalah apa sih dari keadaan ini ya? Masalah dari keadaan ini mungkin kalau dari perasaan bisa Kak. Jadi yang dia cari tentang seseorang yang sayang sama dia, yang bisa saling buat ngusahain ke depan. Ada yang dekat cuman kayak ngasih harapan palsu gitu. Terus ada lagi yang dekat bukan lihat seseorangnya, lihat uangnya gitu, lihat keadaannya. Sebenarnya nggak ada ketulusan yang dekat sama dia, makanya tiap
yang dia usahakan untuk keadaan, untuk seseorang, nggak ketemu kebahagiaannya. Ini yang dia takutkan, apa di keadaan ini, takut kehancuran gitu. Takut kehancuran, dalam kata lain di sini kadang dari permasalahan yang datang ya, permasalahan bisa dari apa aja gitu. Ada ketakutan dia ini, apakah apakah nantinya gitu dari permasalahan-permasalahan yang ada bakal hancur ke kehidupan dia. Kadang ada kepikiran, ketakutan seperti itu. Target kedepannya ini sebenarnya ada pencapaiannya, ada sesuatu yang dia inginkan bisa tercapai kalau dianya bisa sabar buat ngatasin ini. Sebenarnya banyak orang yang sayang sama dia, cuman belum memperlihatkan dirinya ya. Karena apa? Karena ini emang readingan karma ya. Jadi inti dari karma ini, dianya ngerasa sendiri, kayak kalau dibayangin mah sendiri gitu di tempat gelap, gimana sih ada yang datang kayak hantu gitu ya. Kitanya takut, dianya takut, ada yang lagi yang datang ngerasa takut sendiri gitu sama orang yang mau datang, yang mau nolong permasalahan dia. Terus di keadaannya dia sebenarnya nggak bisa buat memperbaiki masalah, malah tambah lagi banyak masalah Kak. Walaupun dia mau berani ngehadapin gitu ya, ujung-ujungnya gagal lagi. Permasalahan apa yang sedang dia hadapin, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin seseorang mantan bisa tahu ini mantan atau seorang yang udah disakitin, ini dia lagi lagi ada masalah sama apa gitu. Terus masalah-masalah nggak kunjung berhenti, sama ada the tower juga gitu yang dia takutin kehancuran. Seperti itu Aries ya, karma buat seseorang yang udah nyakitin zodiak Aries, yang udah ninggalin zodiak Aries di bulan Maret, Januari, Februari, Maret gitu ya. Karmanya ya masih banyak permasalahan yang harus dia bereskan. Terus kayak nggak ada gitu orang yang benar-benar tulus mau ngebantu dia. Seperti itu ya Aries. Terima kasih banyak yang udah subscribe, share, like, komen linknya channel YouTube-nya Rizky Tarot. Terus terima kasih yang udah belanja parfum Rizky Parfum di linknya atau di toko-toko online-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.